Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa bersama saya Irma dalam Taat, Warta Jemaat edisi Minggu 26 Juli 2020. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai ibadah, ada baiknya menonaktifkan notifikasi, menyiapkan Alkitab dan buku nyanyian, serta tonton rangkaian ibadah sampai akhir. Jangan skip-skip ya. Ibadah Minggu Biasa ke-18 dan Perjamuan Kudus Reguler 2 akan dilaksanakan pada 2 Agustus 2020. Untuk mempersiapkan Perjamuan Kudus, di akhir ibadah akan ada pendadaran Perjamuan Kudus oleh Pendeta Sri Bangunismono. Jemaat dimohon untuk mengikuti. Mari bersama berdoa pada menara doa dalam doa kesepakatan GKJ Salatiga Timur setiap hari jam 9. Pokok-pokok doa dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Rapat pengurus Komisi Pengembangan Jemaat pada bulan Juli ditiadakan, mengingat pandemi COVID-19 belum juga menurun. Bagi anggota yang ingin mengangsur maupun meminjam, dapat langsung ke Komisariat Wilayah atau Pepantan masing-masing pada hari Kamis 30 Juli 2020. Terima kasih. Bulan Kebangsaan GKJ Salatiga Timur akan dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2020 dengan tema Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif untuk bangsa Indonesia. Bersama kita menghayati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. GKJ Salatiga Timur membutuhkan seorang tenaga pekarya atau koster dengan persyaratan sebagai berikut. Lamaran dapat diberikan kepada Majelis Pelaksana GKJ Salatiga Timur di kantor gereja dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Kesediaan saudara untuk melayani akan menjadi berkat bagi saudara dan jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, total persembahan saudara dalam gawe besar pembiakan 3 pepantan dan penahbisan Vikaris Nugroho Trisasongko sudah mencapai 12 juta rupiah. Namun, masih banyak pengeluaran yang belum dapat terbayarkan. Untuk itu, kami mengundang jemaat sekalian untuk berpartisipasi dalam mengisi buku kenangan yang tertera pada informasi berikut ini. Persembahan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat sekalian yang berulang tahun pada tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2020.
Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dalam setiap langkah pada umur yang baru ini. Sekian Warta Jemaat edisi minggu ini. Selamat beribadah, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semangat Ibu, Bapak, dan Saudara. New normal itu tidak sama dengan normal. New normal adalah adaptasi kebiasaan baru, yaitu suatu tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS? Yang pertama adalah rutin cuci tangan pakai sabun. Lalu yang kedua, pakai masker saat keluar rumah. Yang ketiga, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Agar apa? Yaitu agar kita tetap beraktivitas produktif dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan. Dengan demikian, kita aman dari COVID-19 ketika ber-PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Lalu bagaimana pemberlakuan new normal, adaptasi kebiasaan baru dalam peribadahan tatap muka atau PTM di GKJ Salatiga Timur? Tentu kita harus memperhatikan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tentang protokol kesehatan, dan juga persiapan GKJ Salatiga Timur, yaitu baik kesiapan umat sebagai pribadi maupun bersama, dan juga kesiapan sarana prasarana penunjang peribadahan. Dengan demikian, sebagai langkah awal, GKJ Salatiga Timur akan membentuk Satgas Gugus COVID-19. Tugas dari Satgas Gugus COVID-19 di GKJ Salatiga Timur ini adalah yang pertama, mempersiapkan umat agar siap sebagai pribadi maupun bersama, tapi juga mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang peribadahan. Jika Satgas Gugus COVID-19 di GKJ Salatiga Timur sudah terbentuk, baru kita akan memikirkan langkah-langkah untuk peribadahan tatap muka. Dan sampai saat ini GKJ Salatiga Timur memutuskan belum melaksanakan peribadahan tatap muka. Mari kita berubah sebagai pribadi maupun bersama untuk usir wabah. Tuhan memberkati. Salam sehat dan semangat.
Ibadah keluarga Minggu Biasa 17 Minggu Pon 26 Juli 2020. Mari kita masuk ke dalam saat hening. Gusti Allah boten sari adalah ungkapan keyakinan iman bahwa Allah tidak pernah tidur atau berhenti berkarya. Dia sudah, sedang, dan akan terus berkarya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggil dan yang sudah, sedang, dan akan terus mengasihinya. Mari kita terus berkarya mendatangkan kebaikan bagi sesama, karena Allah juga terus berkarya mendatangkan kebaikan bagi semua. Sumangga kita sesarengan ngulokaken kidung pasamuan Kristen angka 28 padha setunggal sekawan lan gangsal sowan mring Gusti. Sumangga sowan Gusti, haleluya. Srana kidung pamuji, haleluya. Asmane ten suwarna, haleluya. Wet lupir sesatyanyo, haleluya. Dilengno sabdeng Gusti, haleluya. Lawan percaya yakti, haleluya. Ibadah Minggu Biasa ke-17 ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Banyak orang hidup dalam budaya pikir pragmatis dan instan. Ciri dari orang pragmatis dan instan adalah ingin segala sesuatu tersaji dengan cepat dan hanya memperhatikan kepentingan sesaat. Mereka tidak menyukai proses yang panjang untuk meraih sesuatu. Orang yang berpikir pragmatis dan instan cenderung bersikap manja, tidak suka bekerja keras, dan senang menerabas aturan. Dalam konteks kehidupan orang percaya, budaya pikir pragmatis dan instan hanya dapat diatasi dengan mengupayakan hidup benar dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita menaikkan kidung jemaat 3, bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami puji.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Saudara-saudari, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen, angka 50, Podo ingkang setunggal, kula keduwung. Saestu ketuwung kula dene kirang setya dinawuhan kinen tresno dateng Allah wasesami ingkang ana bukti. Aduh Gusti nyuwun suci. Umat saya undang untuk berdiri. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada. Mari kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 446 bait pertama dan yang ketiga. Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sabda yang hidup, bersyukur untuk sabda-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami, yang sungguh-sungguh meneguhkan iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Di saat ini kami berhimpun, merindukan sapaan sabda-Mu. Engkau yang bersabda, ya Allah, dan kami anak-anak-Mu bersedia dan bersetia untuk mendengar dan menindaklanjutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Biasa ke-17 ini kita akan bersama belajar dari Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 26 sampai 36, yang demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti firman-Nya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang hendak kita perhatikan dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mulai bacaan kita dan terkhusus nas kita ayat 28,
kita akan dituntun dengan tema Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, setidaknya kita menerima 3 panggilan dari Allah. Apa 3 panggilan dari Allah itu? Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi miliknya. Artinya bahwa kita menanggapi panggilan Tuhan dan kita terhisap menjadi orang-orang Kristen, artinya pengikut Kristus, menjadi miliknya. Lalu yang kedua, dipanggil untuk terlibat dalam karyanya. Artinya sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus atau menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, kita dilibatkan dalam karya Allah, karya kerajaan Allah, terlibat dalam karya menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, sesuai dengan talenta anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, dipanggil untuk kembali kepadanya. Artinya ini berbicara tentang mati. 3 panggilan ini bermakna bahwa Allah mengenal kita dan tetap bagi kita dan menginginkan kita untuk bersama dengannya. Baik dipanggil untuk menjadi miliknya, dipanggil untuk terlibat dalam karyanya, dipanggil untuk kembali kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara, ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam naskah aslinya, Paulus menempatkan frasa mereka yang mengasihi Dia itu terlebih dahulu, sehingga tidak mungkin ada kesalahan pengertian tentang siapa yang menikmati Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal ini hanya tersedia bagi mereka yang secara berkesinambungan mengungkapkan kasih mereka kepada Allah melalui sikap dan tindakan. Suatu kenyataan yang jarang disebut adalah bahwa janji yang indah ini dikhususkan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Ini bukan merupakan sebuah janji yang umum, yang berlaku untuk semua orang percaya. Tetapi janji ini berlaku untuk orang percaya yang mengasihi Allah. Orang percaya yang mengasihi Allah. Janji ini berlaku. Sebenarnya hal ini tidak menjadi kejutan. Karena kalau kita perhatikan sejak di Roma 8 ayat 17b, Paulus menguraikan keadaan rohani orang percaya yang menderita dengan Dia. Yaitu orang percaya yang bukan hanya ahli waris Allah, tetapi juga ahli waris dengan Kristus. Orang percaya yang mengasihi Allah juga menantikan kedatangan Kristus. Karena saat itu, status mereka sebagai anak Allah yang dewasa akan dinyatakan di hadapan umum. Kalau kita perhatikan di ayat 19. Sekarang mereka hanya mempunyai buah sulung roh di ayat 23. Sekarang mereka merintih dan menderita, sehingga mereka dapat menjadi bingung. Tetapi mereka diberi janji bahwa dalam pengalaman mereka, segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun sulit dan tidak enak diterima, tetapi segala sesuatu, termasuk penderitaan kita dengan Kristus, itu turut menghasilkan kebaikan bagi kita. Sebenarnya Paulus mengatakan hal yang sama di ayat 17, di mana dia berkata, dan jika kita anak-anak, kita juga ahli waris, yaitu ahli waris Allah, dan juga ahli waris dengan Kristus, jika kita menderita dengan Dia, sehingga kita dipermuliakan dengan Dia. Segala sesuatu itu berarti termasuk penderitaan dengan Kristus, dan itu akan menghasilkan
kebaikan bagi kita. Kebaikan yang mana yang akan dihasilkan? Paulus menjawab pertanyaan ini dalam ayat yang berikut, di mana dia menjelaskan bahwa kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang mulia, yang akan bertahta dalam kerajaan Allah. Mereka yang mengasihi Allah juga disebut terpanggil menurut rencana Allah. Rencana Allah yang dimaksud dalam konteks ini adalah supaya mereka menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau kita perhatikan di ayat 29. Lalu apa yang bisa kita tangkap tentang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Dari bagian ini bisa kita perhatikan ada dua syarat agar kita merasakan kebaikan, agar kita merasakan bahwa Allah turut bekerja. Itu yang pertama bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Lalu yang kedua, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saya, ibu, bapak, dan saudara benar-benar sebagai orang yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jika seperti yang saya katakan di depan, janji ini bukan janji umum, tetapi janji khusus, berlaku bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita akan terus merasakan bahwa Allah turut bekerja, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saya, ibu, bapak, dan saudara. Sehingga bagian akhir, Gusti Allah boten sare. Ini adalah ungkapan keyakinan iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Tuhan yang kita percayai secara sungguh-sungguh. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Saat hening selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama mengucapkan pengakuan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak berdarah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh menghayati apa yang menjadi maksud kehendak-Mu dalam kehidupan kami, yaitu untuk melakukan kebaikan seperti yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang sedang bergumul dengan pandemi virus corona, dan bersiap dalam memasuki new normal. Tuhan memberkati pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah dalam menangani pandemi virus corona dan kesiapan memasuki new normal. Tuhan berkati pula aparat keamanan, TNI, dan Polri, Satpol PP yang mengawal kebijakan pemerintah. Demikian pula Tuhan berkati para sukarelawan, tenaga profesional, medis, dokter, perawat, apoteker, ahli virus, ahli ekonomi, ahli sosial, dan ahli-ahli lain sesuai kepakaran masing-masing untuk turut memikirkan penanganan virus corona dan langkah taktis strategis dalam memasuki new normal. Demikian pula ya Tuhan, Kau berkati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, agar kami bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona dan kesiapan dalam memasuki new normal. Berkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik dalam sisi ekonomi, sisi sosial maupun spiritual. Mampukan mereka untuk terus beriman dan berpengharapan hanya kepadamu, ya Tuhan. Berkati pula gereja-gerejamu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, di dalam mewujudkan pemeliharaan iman dan kesaksian melalui kegiatan-kegiatan gerejawi yang diselenggarakan. Berkati anggota majelis, anggota komisi, anggota panitia dan tim, untuk terus mampu memerankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan organisasi gereja serta penggembalaan kepada umat. Engkau juga campur tangan memberi jalan keluar untuk pergumulan pepantan Gombang Setro. Engkau juga memberkati panitia pembiakan dan penahbisan pendeta dalam mempersiapkan dan mewujudkan pelaksanaan pembiakan dan penahbisan pendeta pada bulan Februari tahun 2021 nanti. Demikian pula ya Tuhan, umat-Mu, anak-anak sampai Adiyuswo, serta berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur, dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya, Tuhan juga memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, dan kecukupan berkat. Dengan berkat-Mu itu, mereka semakin bertekun untuk saling mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Terkhusus anak-anak kami yang sudah memasuki tahun ajaran baru, Tuhan memberkati mereka dengan ketekunan sukacita, biarpun harus melalui pembelajaran daring. Demikian pula para kaum muda yang terus berjuang demi masa depan, Tuhan juga memberkati. Sungguh ya Tuhan, Kau terus ada dan bersama kami, sehingga bagian kami untuk terus percaya dan mempercayakan segala harapan, kebutuhan, dan pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Engkau menyatakan yang terbaik. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, doa-doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan PKJ 147 bait yang pertama. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah salah satu tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan, terima dan berkati, sehingga pemanfaatan persembahan ini hanya untuk proses memelihara dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Sinarilah hambamu dengan wajahmu. Dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Mari kita akhiri ibadah di saat ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 378, bait yang pertama dan yang keenam, yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, peganganku abadi, bencana maut kemelut, tak risau ku hadapi, terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman, kuasanya ku andalkan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik sebagai anggota majelis maupun umat, di tanggal 2 Agustus 2020 nanti kita akan bersama menerima perjamuan kudus, sakramen perjamuan. Untuk itu saat ini kita bersama mempersiapkan diri dalam uji diri untuk menerima sakramen perjamuan di tanggal 2 Agustus tersebut. Sebagai dasar untuk kita bersama uji diri di saat ini, saya bacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 28 dan 29 yang demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jelas, lugas, dan tegas apa yang dinyatakan Rasul Paulus bagi setiap kita untuk bersama uji diri, sehingga kita dianggap layak untuk bersama menerima sakramen perjamuan di tanggal 2 Agustus nanti. Ibu, Bapak, dan Saudara, sakramen perjamuan itu mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, lalu keberadaan kita sebagai keluarga Allah, lalu perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari kita bersama menguji diri dengan pertanyaan yang demikian. 1. Apakah saya mengakui bahwa saya dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah saya bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyediakan diri untuk menerima sakramen perjamuan di tanggal 2 Agustus nanti.
Kudus-Mu terus memimpin hati dan pikir kami, sehingga di hari-hari ini kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengan demikian ya Allah, kami terus mengarahkan pandang iman dan harapan kami hanya kepada-Mu. Sehingga pada tanggal 2 Agustus nanti, kami sungguh-sungguh diteguhkan melalui roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang sungguh-sungguh menjadi makan rohani bagi kami dan wujud pemeliharaan iman bagi kami dari-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan